Halo, apa kabar Sobat Super Logika? Dimanapun Anda berada saat ini, saya lagi ada di toilet dan kepingin buat video buat kalian ya. Jadi sorry, jadi kalau kita ngebahas hal-hal yang sifatnya seperti ini, nggak usah di tempat-tempat angker, nggak usah, wah harus ada hiu, harus ada, nggak usah. Ngapain ya kan? Kita cukup dengan cara yang sederhana, di mana saja kita bisa membahas hal-hal seperti ini. Termasuk saat ini saya sedang ada di toilet saya di rumah ya. Buat saya tempat yang paling suci itu adalah toilet ya, karena orang yang kotor, yang sedang sakit keluar pasti tersenyum. Oke, begitulah kira-kira ya. Toilet dan kamar mandi adalah tempat suci saya. Oke, lanjut ya. Saya hari ini ingin membahas tentang cakra. Apakah cakra? Kalau kita ngomongin cakra, pasti nanti selanjutnya adalah aura ya. Jadi cakra dan aura. Banyak di antara kita bayar mahal-mahal hanya untuk mengaktifasi cakra, mengaktifkan, menghidupkan, membangkitkan dan lain sebagainya. Hello, kamu di sana, mikir, pakai logikamu ya. Cakra itu apa sih? Cari dulu ya. Kalau menurut saya nih, menurut pendapat saya, cakra itu adalah gerbang energi ya. Berupa apa? Berupa pusaran di atas kepala kita dan tembus ke area di antara kelamin dan dubur ya. Itu ada istilahnya. Bodo amat apa istilahnya. Ada yang bilang itu cakra dasar dan cakra apa, terserah. Ya, jadi dia seperti ada putaran di sini ya. Nah, apa hubungan cakra dengan kehidupan kita? Ya, kalau cakra itu dihubungkan dengan kehidupan manusia ya. Jadi begini, saya kasih contoh satu. Ada orang yang hidupnya sudah kerja keras, tetapi dia nggak pernah bisa menikmati hasil dari pekerjaannya itu. Ada aja pengeluaran, ada aja kesialan dan lain sebagainya ya. Jadi kemungkinan besar cakranya atau auranya, cakranya itu terbukanya sempit. Gerbang energi yang dia punya itu sempit ya. Auranya redup. Jadi kalau ada yang mengajarkan Anda itu aktivasi cakra, itu semua bullshit ya. Karena ketika manusia sudah hidup, masih hidup ya, itu cakranya sudah terbuka dengan sendirinya ya. Hanya ada yang terbuka lebar selebar-lebarnya, ada yang sempit sesempit-sempitnya, tetapi tetap masih bisa masuk energi di sana. Nah, inilah yang mempengaruhi kehidupan manusia itu sendiri ya. Kemudian auranya, buka aura itu lebih konyol lagi. Aura kok dibuka-buka. Aura itu lebih kepada sinar ya. Sinarnya terang benderang atau redup. Itu yang kita pelajari, bagaimana caranya membuat sinar dari kita, aura kita itu menjadi lebih terang benderang atau redup. Jadi yang benar adalah mengajarkan melebarkan cakra atau menyempitkan cakra, dan juga membuat aura itu menjadi terang benderang atau redup. Terus gimana Bli? Yang mana yang lebih perlu kita pelajari? Membuat terang atau membuat redup? Atau membesarkan cakra atau mengecilkan cakra? Keduanya harus kita pelajari, itu jawabannya ya. Jadi membesarkan, mengecilkan, kemudian membuat terang benderang dan juga meredupkan, harus kita pelajari untuk konsep keseimbangan. Karena apa? Ya, nggak melulu kita butuh cakra kita itu terbuka terus-menerus dengan bukaan yang sangat lebar atau luas. Ya, kadang-kadang kita butuh cakra kita menyempit. Kenapa demikian? Nantilah kita, kalau kamu mau berlatih dengan saya kasih tahu kenapa itu ya. Atau mungkin sudah tahu, silakan. Ya, jadi kalau aura juga nggak melulu kita harus aura itu dibikin terang terus ya. Ada masa di mana kita membutuhkan aura kita itu menjadi redup, begitu ya. Nah, terus cara melatihnya bagaimana, Bli? Nah, cara melatihnya ya, untuk konsep saya, yang pertama itu dengan melatih olah nafas.
Ya, mau jenis olah nafas apa, teknik olah nafas apa, dan di mana saja kalian bisa. Seperti saya di toilet seperti ini pun saya bisa olah nafas, nggak masalah. Yang penting yang kalian hirup O2, ya, jangan CO2, apalagi gas kentut, ya, itu sangat merusak, jangan pernah dihirup, ya. Jadi untuk melatih cakra dan aura ya, bisa dengan olah nafas, itu yang pertama. Dan yang kedua, meditasi. Meditasi itu sangat penting. Kalau yang nggak ngerti meditasi gampang kok. Lu diem aja kayak begini, atur nafas kamu supaya teratur, ya. Nikmati nafas itu sebagai suatu kesegaran atau yang menyegarkan tubuh kita, juga jiwa kita, juga pikiran kita. Tarik nafas, hembus nafas, tarik nafas, hembus nafas. Gak usah kalian tahan-tahan sampai sempoyongan, sampai perut mau kentut. Jangan gak usah, ya. Jadi santai saja. Tarik, hembus, sampai kalian benar-benar bisa mengendalikan tarikan dan hembusan itu, sehingga membuat tubuh Anda menjadi segar. Oke, itu. Nah, lanjut. Itu sama ya, kalau aura juga begitu. Kalau meditasi juga diem aja begini. Bayangkan kita sudah semakin segar, semakin happy, banyak teman yang datang, usaha kita semakin laris, semakin meningkat, ya, banyak kemudahan dalam hidup kita dan lain sebagainya. Begitu saja meditasi, ya, hanya begitu gitu. Sampaikan kemana itu, ke diri sendiri sebagai semangat, juga sampaikan ke alam semesta sebagai PR alam semesta untuk memenuhi semua kebutuhan kita sebagai manusia yang diberi kuasa oleh Tuhan untuk meminta pada alam semesta. Oke? Juga untuk mengendalikan energi-energi yang ada di alam semesta. Ingat, mengendalikan energi dengan teknik olah nafas dan meditasi itu adalah cara yang paling aman, ya, dibandingkan kalian pergi ke dukun, dibandingkan kalian mempelajari ilmu yang aneh-aneh. Ya, cukup dengan olah nafas dan meditasi. Atau kalau yang orang muslim, silakan belajar berzikir, tafakur, ya. Itu lebih baik daripada kalian pergi ke dukun-dukun untuk minta yang enggak gitu. Misal, atau kalian beli jimat-jimat, ya. Sekarang banyak juga, enggak cuman jimat tradisional, ya. Jimat modern itu banyak sekali sekarang, kalung-kalung bentuk gesper, cincin dan lain sebagainya. Harganya ada yang 1 juta, 2 juta, 3 juta, 7 juta, 9 juta, ya. Heran pada pakai yang begitu. Cukup kalian olah nafas dan meditasi saja, ya. Itu sudah membuat Anda menjadi lebih tenang. Oke, segitu aja dulu dari saya untuk bahasan cakra dan aura. Selanjutnya tetap di channel saya, di channel Super Logika. Open your mind.